Muncul berita lagi, fitnah lagi. Nah, katanya harusnya warga tidak terprovokasi oleh LSM untuk melakukan perusakan tanaman milik PT Bumisari di HGU Bumisari. Sumber beritanya seorang mahasiswa dari Jaringan Mahasiswa untuk Kesejahteraan Rakyat, Jamkesra. Wah, namanya Jamkesra, seperti nama-nama dinas pemerintahan. Ini saya cuma mau ngasih saran sama medianya itu, media-media online yang mungkin kayaknya ini masih belajar ini ya, masih belajaran medianya. Jadi ini bukan media-media yang gede, yang sudah ngerti kode etik, yang sudah ngerti undang-undang pers gitu ya. Ini media ini ya, kalau ngambil sumber berita ya, ini saya sarankan ambillah sumber berita itu yang orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang sengketa agraria gitu. Jadi sengketa tanah antara warga desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi dengan PT Bumisari itu terlalu kecil kalau dikomentari oleh seorang mahasiswa yang notabene bukan ahli hukum pertanahan. Ambillah komentar itu dari minimal sarjana hukum gitu. Meskipun katakanlah bukan ahli agraria, tapi sedikit-sedikit mungkin paham. Jadi jangan mahasiswa. Terus kemudian mungkin berita ini ada yang ngongkosi begitulah. Mungkin tidak tahu uang receh atau uang, kayaknya kalau uang gede ya enggak lah. Karena medianya kan media kecil-kecil begitu. Nah, ini pihak yang ngongkosi media itu ya agak keluarkanlah modal yang agak gimana itu ya, agak pantes gitulah. Jadi konferensi pers gitu. Terus kemudian carilah sumber berita atau narasumber yang mempunyai kapabilitas, punya kemampuan di dalam bidang hukum agraria. Kasih dia itu data yang lengkap gitu. Jangan asal-asalan gitu lah. Itu kalau berita-berita receh begitu ya, meskipun itu mau di blow up gimana pun juga, siapa yang percaya? Nah itu juga si mahasiswa itu belajar yang lebih bagus itu. Datanglah ke warga, datang ke kami. Nanti kami pinjemi atau kami kasih fotokopi dokumen-dokumen kasus hak atas tanah itu. Ya, nanti biar ngerti, biar tahu duduk masalahnya itu bagaimana. Jadi nggak ada itu warga yang melakukan perusakan di wilayah HGU Bumisari, itu nggak ada, itu fitnah, omong kosong itu. Nah, ya, jadi begitu ya. Nah, kasus itu sebenarnya itu kasus yang menurut kami itu serius itu. Dan kami memberikan advokasi kepada warga desa Pakel itu gratis. Bantuan hukum cuma-cuma. Kami bukan tipe-tipe orang yang mencari uang receh itu. Ataupun kalau uangnya besar tapi kalau itu uang sogok itu no, itu haram itu. Jadi jangan sampai terpelajar itu membuat statement yang bisa menjadi fitnah ya. Apalagi bernada-nada preman, nggak pakai data, nggak pakai bukti gitu. Ya, tapi begitulah saya sarankan ini, terutama kepada medianya itu. Kalau Anda masih belajar bikin berita gitu, ya belajarnya yang benar gitu. Jangan ngawur gitu. Supaya apa?
supaya kalau dibaca oleh masyarakat itu ya, masyarakat itu tambah lama kan tambah pinter juga. Tapi Anda media-media yang meremehkan masyarakat itu. Jadi masyarakat itu sudah banyak yang pinter, sudah ngerti kode etik jurnalistik itu bagaimana, undang-undang pers itu bagaimana. Itu makin lama makin ngerti karena mereka itu bisa membaca lewat internet. Jadi misalnya kalau ada informasi begini, ada sumber berita begini, bla 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 bla, terus mestinya harus konfirmasi ke pihak yang lainnya yang berkepentingan, cover both side itu. Masuk begitu saya harus ngajari. Ya, jadi saya nggak perlu ngajari, tapi belajarlah yang lebih baik, gitu ya, lebih benar begitu. Anda kalau bikin berita receh-receh begitu, yang ngawur-ngawur begitu, itu nggak ada yang menghargai, dan berita-berita begitu nggak ada yang mempercayai itu. Nah, jadi ingat saja, nanti Anda yang punya media-media kecil-kecil begitu, kalau bikin berita ngawur-ngawur gitu, yang mungkin itu cuma demi uang-uang receh begitu, itu mati sendiri nanti media-media seperti itu. Karena toh berita-berita seperti itu ya gak ada manfaatnya. Ada ubur-ubur dibuat senjata tawur, daripada bikin berita ngawur lebih baik tidur.